Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Maka kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tahrir fi Bayan Ahkam At-Takfir, masih pada pembahasan al-hukum bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan hukum selain Allah, dan kita masuk pada sisi yang kelima kemarin, bahwa setelah kita sebutkan ijma' para ulama, di antaranya As-Sam'ani, Ibn al-Arabi, Al-Jassas, dan dari kalangan mutaakhirin Syekh Ibn Baz, bahwa siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah selama tidak dibarengi di dalam hatinya dengan tiga perkara, ima dalam pengingkaran atau penghalalan, ini seperti dia mengatakan bahwa syariat Islam itu sudah tidak layak lagi dipakai, atau syariat selain Islam itulah yang lebih utama dibandingkan syariat Islam, atau dia mengatakan sama. Nah, atau yang ketiga dalam rangka tabdil, dia mengganti dan menyandarkan apa yang telah ia ubah kepada agama Islam. Maka ini semua yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini semua bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau yang kita katakan kufur akbar. Wadih. Maka selain dari yang tiga ini, artinya apabila seseorang melakukan hukum dengan hukum selain Allah tidak dibarengi dengan tiga perkara ini dalam hatinya, maka sepakat para ulama dia tidak kafir. Nah, kita lanjutkan sisi yang keempat. Ar-Rabi', ini kan sisi yang ke-5 ini. Kemarin kita sebutkan ada sekitar 8 sisi dia, cabangnya, turunan. Nah, ini sisi yang keempat. Sisi yang keempat dari sisi yang ke-5, jelas. Jadi yang ke-5 ini ada 8 sisi. Ini masih sisi yang ke-5 secara garis besar. Annahu yalzam min at-takfir bil qawanin walau bit tashri'in 'am bighairi dhabit al-istihlal wal juhud wat tabdil manhaj al-khawarij bitakfir man lam yukaffirhu Allah wa rasuluh. Bahwa apabila mengkafirkan yang menegakkan hukum selain dari hukum Islam, seperti hukum demokrasi atau undang-undang yang dibuat manusia, walaupun dia menetapkan hukum tersebut di sebuah wilayah secara totalitas, hukum am, memang asas dari undang-undang di sebuah wilayah tersebut adalah hukum kafir misalnya. Tanpa apa? Apabila kita kafirkan tanpa kita rinci, tanpa kita katakan harus dibarengi dengan tiga perkara ini atau salah satunya di dalam hatinya. Apa saja yang tiga itu? Istihlal, pengingkaran, juhud, dan tabdil. Nah, ini harus dihafal mati yang tiga ini. Jelas? Maka hakikatnya kita mengkafirkan seseorang pada perkara yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Jelas. Dan ini adalah manhaj al-khawarij. Kemudian beliau menyebutkan ka'an ya'tad sahib baitul mal tafdila ba'dhin nasi ala ba'dhin fil ata'. Ini juga sudah kita singgung di pertemuan kemarin. Berarti kita kafirkan juga lah nanti orang yang memegang baitul mal. Di dalam Islam, di zaman Umar bin Khattab, setelah banyaknya pemasukan negara, maka diadakanlah baitul mal, kas negara. Jelas. Nanti para juyush, para tentara dan orang-orang yang berhak mendapatkan uang diambil dari baitul mal.
Nah, orang yang memegang Baitul Mal ketika dia pilih kasih, tafdil ba'dhin nas an ba'd, kan gitu kan? Pilih kasih. Mungkin keluarganya dibuatnya gajinya misalnya 100 dinar. Yang bukan keluarganya atau dia benci dibuat 10 dinar. Seharusnya sama misalnya. Apakah ini hukum dengan hukum Allah atau hukum selain Allah? Jelas hukum selain Allah. Ya kan? Naam. Wa yughayyiru dhalika fi al-awraq li hawan aw li rishwatin. Naam, dan dia mengubahnya di kertas baik dalam rangka hawa nafsunya dan suap. Kemudian beliau juga menyebutkan aw ya'tad al-muallim zulma man yu'allimuhum, atau seorang guru di instansi pendidikan atau yang semisal dengannya menzalimi anak-anak yang ia ajar. Fala yu'ti ad-darajat illa liman yanfa'uhu, dan dia tidak akan memberikan nilai sampai si murid ini memberikan manfaat untuknya. Aw yahibahu malan, atau memberikannya harta. Wa man la yanfa'uhu wa la yu'tihi malan fayuhrimuhu. Jadi siapa murid-murid yang enggak ngasih dia hadiah, ngasih dia uang, ngasih dia imbalan, maka dia haramkan dari nilai, enggak dikasih nilai. Aw yamna' ar-rajul ba'd zawjatihi. Naam, atau menahan seseorang dari sebagian istrinya. Aw auladihi haqqahum minan nafaqah, atau anak-anaknya dari hak mereka dari nafkah. Awil mirath, lihat, atau al mirath, ya kan? Contohnya bagian perempuan dikasih semua karena ini misalnya suku atau daerah tersebut memuliakan wanita, udah kasih semua. Maka ini menyelisihi nas bagi istri atau anak. Wadih. Naam. Au al-hibah amdan, atau hadiah, yani hibah. Wa yaktubu dzalika fayumdihi sarahatan aw tahayyulan, dan dia menulisnya dan dia jalankan konsep itu baik dalam rangka terang-terangan atau dengan tipu daya. Bal yalzam min dzalika aidan, artinya semua pihak-pihak yang melakukan kecurangan ini, kezaliman ini, manhaj ahlu sunnah, apakah kita kafirkan? Tidak kita kafirkan sampai dia menghalalkan perbuatan itu, atau sampai dia mengingkari hukum Allah, atau sampai dia mengganti hukum Allah dan menyandarkan hukum yang ia buat ke dalam agama Allah. Dan kalaupun begitu, apakah langsung dikafirkan pelakunya? Tidak langsung dikafirkan sampai ditegakkan hujjah dan diterangkan al-mahajjah. Akan datang nanti. Adapun khawarij enggak, berarti langsung siapa saja yang menerima suap kafir. Paslah memang. Karena konsep khawarij, siapa yang melakukan dosa besar kafir. Bal yalzam min dzalika aidan takfir al-mubtadi'. Bahkan konsep yang demikian, yakni siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah tanpa merincinya, kalau kita katakan kafir secara mutlak, maka ahlul bidah langsung dipukul rata semuanya kafir. Ya kan? Idza istahsana wa syarra'a li atba'ihi bid'an yata'abbaduna biha wa huwa la yansibuha ila syara'. Nah, yakni seorang ahli bidah yang membuat bid'ah untuk para pengikutnya dalam rangka ibadah, dan dia tidak menyandarkan misalnya ke dalam agama. Makanya Nabi bilang hukum asal bid'ah kekufuran. Kemudian dilihat perbuatan dari bid'ah itu apa, ya kan? Jadi hukum mengubah, ini kan mengubah syariat kan, bid'ah. Nah, hakikatnya mengubah syariat. Tapi kenapa mereka tidak dikafirkan langsung? Karena bisa jadi takwil. Bisa jadi takwil. Nah, ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Nah, makanya bahaya mengubah agama Allah. Wa yalzam minhu takfir alladhina ya'muruna biwad'i al-masani' allati tusna'
atau tasna'ut tamathil litudha' fil buyuti wal amakin al-'ammah. Begitu juga konsekuensinya berarti kita kafirkan orang-orang yang memerintahkan untuk membuat pabrik-pabrik yang membuat patung-patung dan gambar-gambar untuk diletakkan di rumah-rumah dan tempat-tempat umum. Apakah ini hukum Allah? Jelas bukan hukum Allah. Karena perbuatan itu diharamkan, kan itu membuat patung dalam bentuk makhluk bernyawa. Wa hum ya'lamuna annaha mudahatun li khalqillahi ma'tiqadi tahrimiha. Dan mereka meyakini dan mengetahui bahwa membuat patung dan gambar makhluk bernyawa di antara bentuk melawan tandingan makhluk penciptaan Allah, yang dimana mereka juga meyakini tentang keharamannya. Fakullu haula'i hakimuna bighairi ma anzalallah muqimuna 'alaiha daiman an 'amdin wa israrin. Ini faedah. Mereka yang telah kita sebutkan, perbuatan-perbuatan ini adalah orang-orang yang berhukum tidak dengan apa yang Allah turunkan, dan mereka melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja dan terus menerus. Wala yaqulu bi kufrihim ahadun min ahli sunnati wal jamaah ma lam yastahilluha. Ini dia saksi bahasannya. Tidak ada satupun dari ahli sunnah yang mengatakan orang-orang tersebut yang kita sebutkan kafir keluar dari Islam selama ia tidak menghalalkannya atau tidak dibarengi dengan 3 perkara yang kita sebutkan di dalam hatinya. Nah, waqala Ibnu Hazm al-Andalusi, fa inna Allah azza wa jalla yaqul wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun. Fayalzam al-mu'tazilah an yusarrihu bi kufri kulli 'asin wa zalim wa fasiq. Makanya Nabi bilang konsekuensi dari Mu'tazilah dan Khawarij untuk mengkafirkan siapa saja yang melakukan maksiat atau kezaliman atau kefasikan. Karena mereka katakan kafir keluar dari Islam secara mutlak tanpa merinci. Ya udah, berarti yang melakukan maksiat kafir, yang melakukan kefasikan kafir, yang melakukan kezaliman kafir. Nah, maka ini apa? Jelas menyelisihi nas. Lianna kulla 'amilin bil ma'siyah falam yahkum bima anzalallah. Ini faedah. Karena siapa saja yang melakukan maksiat, hakikatnya dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Iya kan? Nah. Kemudian al-wajhu al-khamis, sisi yang kelima dari sisi yang kelima. Anna min ad-dawabit fi at-takfir kama taqaddam anifan anna man thabata islamuhu biyaqinin la yukhraj minhu illa biyaqin. Bahwa tidak boleh mengeluarkan seseorang dari Islam yang dimana keislamannya itu sudah diyakini sampai dia melakukan perbuatan sampai dikeluarkan dari Islam dengan keyakinan pula. Artinya siapa yang kita yakini dia sebelumnya Islam, siapa yang Islamnya valid, maka tidak boleh dikeluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan yang sama. Tidak boleh dengan keraguan-raguan atau dugaan. Jelas. Walihada najid anna al-ulama yusarrihuna bi'adam at-takfir illa bil umuri al-mujma' ala ikhraj sahibiha min al-Islam. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa para ulama itu menerangkan bahwa tidak dikafirkannya seseorang kecuali apabila jatuh pada perkara-perkara yang disepakati para ulama. Siapa yang jatuh terhadapnya atau kepadanya baru dikeluarkan dari Islam. Yang ini perkara yang ijma'. Wal mubayyinah 'ala an-nassi al-qat'i al-mabniyah wal mabniyah 'ala an-nassi
al-qat'i, dan dibangun di atas dalil yang pasti. Awil ijma' al-qat'i, atau ijma' yang pasti, alladhi yakfuru mukhalifuhu, yang dimana yang menyelisihinya menjadi kafir. La 'ala al-umuri al-mukhtalaf fiha, bukan dengan perkara-perkara yang menjadi perselisihan para ulama, daf'an lisyubhah, dalam rangka menolak syubhat. Walidha law tabbaqna hadhihi ad-dawabit aw hadhihi ad-dabit ala mas'alati at-takfir bil qawanin wat tashri' al-'am, lawajadna anna aktsara ulama'i al-'asr la yukaffiruna biha. Oleh karena itu, kalau kita terapkan patokan-patokan untuk mengkafirkan orang-orang yang menjadikan hukum demokrasi hukum kufar, atau menjadikan hukum undang-undang secara umum di sebuah negara atau wilayah, maka kita dapatkan kebanyakan para ulama dari zaman ke zaman tidak mengkafirkan mereka, bal yudkhilunaha dhimna al-ijma' al-qa'im ala asli ahli sunnati wal jamaah min 'adami at-takfiri illa bil istihlali aw al-juhud aw at-tabdil. Bahkan para ulama memasukkan perkara itu dalam rangka ijma' sebagaimana yang berada di atas usul ahli sunnati wal jamaah, yakni tidak boleh dikafirkan siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah sampai dibarengi dengan 3 perkara. Apa saja, Abu Ayyub? Penghalalan dan tabdil, mengganti. Nah, yang dinisbatkan ke agama, dan ini sifatnya i'tiqadi, yakni keyakinan. Maka siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah tidak dibarengi dengan 3 perkara ini, maka tidak dikafirkan, tidak dikeluarkan dari Islam. Kalaupun misalnya dibarengi dengan 3 perkara ini atau salah satu dari 3 ini di dalam hatinya, maka tidak juga langsung dikafirkan sampai ditegakkan hujjah kepadanya dan dihilangkan syubhat darinya. Akan datang pembahasannya insyaallah. Wa annal qailina bitakfir bil qawanin muttaribuna fi aqwalihim, dan sebagian pihak yang mengkafirkan para hakim yang menegakkan hukum-hukum kafir, yakni para ulama tersebut berselisih tentang pendapat mereka. Faminhum man lahu qawlan, di antara ulama tersebut memiliki 2 pendapat. Wa minhum man yukaffir bil masail idza kathurat, sebagian lagi mengkafirkan mereka, yakni para hakim yang berhukum dengan hukum selain Allah seperti hukum qawanin wad'iyah apabila permasalahannya banyak. Wa minhum man yukaffir bit tashri' al-'am, ada juga di antara mereka yang mengkafirkan apabila dia meletakkan asas dari sebuah wilayah ini undang-undang dari barat kufar atau tidak dari Islam, ini baru dikafirkan. Wa minhum man yukaffir bil istibdali al-kulli. Nah, di antaranya juga para ulama ada yang mengkafirkan apabila dia mengganti secara totalitas. Wa minhum man yaj'al at-taqnin kufran. Di antara mereka ada yang menjadikan siapa yang meletakkan hukum, siapa yang membuatnya, ini kufur. Li'annahu dalilun 'alal istihlal. Lihat, karena ini menunjukkan apa yang ada di dalam hati istihlal. Lakin hadza fihi nazar. Belum tentu siapa yang meletakkan hukum berarti dia langsung menghalalkan dalam hatinya. Nah, fa idza alimna anna ahlus sunnah, kalau kita mengetahui bahwa ahlus sunnah la yukaffiruna bi mukhalafatil ijma'i hatta yakuna mushtahiran, tidak menjadi, yakni tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi ijma' sampai perbuatan tersebut masyhur, yakni diketahui secara umum. Fakaifa bihadhihi al-mas'alah al-khafiyah al-mutanaza' fiha, apalagi dengan permasalahan yang ini khafi, bukan masalah zahir. Karena banyak orang apa? Di atas kejahilan, kan gitu. Mungkin ada juga kita kasih uzur disebabkan kejahilan. Mereka menganggap bahwa syariat Islam ini perkara dunia, bukan sesuatu yang yakni harus dilakukan misalnya, maka harus dijelaskan kepada mereka. Su'ila al-Imam Ahmad an qawlihi ta'ala, Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentang ayat di surah Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ma hadzal kufur? Lihat. Imam Ahmad ditanya tentang apa yang dimaksud dengan kekufuran di dalam ayat. Faqala kufrun la yanqulu 'anil millah.
kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Unzur, mithlul iman ba'duhu duna ba'din, seperti keimanan yang bertingkat-tingkat. Fakadzalikal kufru hatta yaji'a min dzalika amrun la yakhtalifu fihi. Begitu juga dengan kekufuran sampai datang pada perkara yang tidak diperselisihkan para ulama tentang kekufurannya yang nyata yang mengeluarkan dari Islam. Sudah kita sebutkan sejak zaman Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ayat tidak langsung kafir secara mutlak yang mengeluarkan dari Islam. Jelas. Lihat, yaqulu Imam Ibnu Abdul Bar al-Maliki, wa min jihati an-nazar as-sahih alladhi la madfa'a lahu anna kulla man thabata lahu 'aqdul Islam fi waqtin bi ijma'in min al-muslimin thumma adhnaba dhanban aw ta'awwala ta'wilan fakhtalafu ba'da khurujihi min al-Islam. Kata beliau, setelah dari pandangan yang benar yang tidak bisa ditolak, bahwa pemahaman yang benar yang tidak bisa diganggu gugat dan ditolak, bahwa siapa saja yang valid keislamannya, kan itu, yang dimana kaum muslimin sepakat, kemudian dia melakukan dosa atau melakukan perbuatan yang mengandung kekufuran disebabkan takwil, kemudian apa? Diperselisihkan apakah dia keluar dari Islam. Lam yakun liikhtilafihim ba'da ijma'ihim ma'na yujib hujjah. Maka tidak ada setelah perselisihan mereka, yakni yang memberikan hujjah yang pasti. Wala yakhruj minal Islam al-muttafaq alaihi illa bittifaqin akhar. Yani tidak boleh seseorang dikeluarkan atau keluar dari Islam kecuali pada perkara yang disepakati. Au sunnah thabitah, atau dalil secara tegas, la mu'arid laha, yang tidak ada yang bisa membantahnya. Jelas ya? Jadi kita sepakati berhukum dengan hukum selain Allah atau mengganti hukum Allah, atau menghalalkan dengan perbuatan dan tidak dibarengi dengan 3 perkara di dalam hatinya. Dia tidak mengingkari, tidak juhud, tidak istihlal, dan tidak apa? Tabdil. Nah, maka para ulama sepakat ini kekufuran yang bukan mengeluarkan dari Islam. Nah, kemudian sisi yang keenam, annahu law kana tatbiq al-qawanin al-wad'iyyah kufran mahdhan fala tafsil kas-sujud lis-sanam lama qabila an-nabiy alaihi salatu wassalam Islam Malik al-Habasyah an-Najashi alladhi istamarra fi qaumihi ba'da islamihi yahkumu bi hukmin nasara. Ini faedah muhimmah, contoh di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Apa itu? Kita katakan bahwa sekiranya lah siapa yang menjadikan hukum demokrasi atau yang semisal dengan itu kekufuran yang murni, seperti mengarahkan ibadah kepada selain Allah, yakni sujud untuk berhala dalam rangka ibadah. Ini kan kita katakan kufur yang murni. Jadi perbuatan itu sendiri sudah kekufuran murni, jelas. Atau meminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah, ini juga kufur secara murni. Ini harus kita fahami. Maka berhukum dengan hukum selain Allah itu bukan kufur murni. Karena apa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam, yakni sekiranya bahwa berhukum dengan hukum selain Allah adalah kufur murni, maka Nabi tidak akan menerima Islamnya Raja Afrika, yakni Najashi, yang dimana dia setelah masuk Islam, dia masih menggunakan konsep hukum Nasrani.
Faedah muhimmah. Najasyi ketika masuk Islam, ya kan, mendapat kabar masuk Islam, apakah ini seorang raja, apakah dia berhukum dengan hukum Islam? Tidak, dia masih menjadikan hukum Nasrani sebagai konsep dalam kerajaannya. Ini harus difahami. Orang-orang Khawarij nggak paham ini, karena mereka para juhal. Walam yahkum bi syai'in minasy syariah, dan tidak menegakkan syariat Islam apapun, karena Najasyi dia berhukum dengan hukum Nasara, tapi dia Muslim, ya kan? Kenapa? Khaufan wa agzan, disebabkan rasa takut kepada kaumnya, kepada rakyatnya, dan ketidakmampuannya. Udah Nabi bilang, kalau mungkin ditegakkannya hukum Islam, mungkin kaumnya yang pertama kali menghancurkannya. Disebabkan kejahilan. Contoh di sekarang, di zaman sekarang, kalaulah misalnya ya, kita katakan siapa yang berzina dan ketahuan dicambuk, yang muhsan dirajam, siapa yang meminum khamar dicambuk, siapa yang membunuh dibunuh. Ini hukum had ditegakkan. Kira-kira siapa yang pertama kali akan menentang hukum ini? Hah? Kaum muslimin sendiri yang disebabkan kejahilan mereka, tidak difahamkan akidah yang benar, mereka akan mengingkari. Makanya yang pertama kali apa? Mendakwakan tauhid, ketundukan kepada Allah dalam ibadah. Inilah yang pertama kali didakwakan oleh Nabi dan para Rasul. Bukan langsung mengganti hukum dengan hukum Islam. Iya, ini tabaan, sifatnya mengikuti, bukan tujuan utama. Jelas. Dan ini yang bisa kita lakukan, yakni mendakwakan tauhid, mengajarkan manusia akidah, supaya nanti orang-orang yang bertauhid ini, sekiranya pun mereka menjadi presiden, maka minimal kerusakan yang ditimbulkannya sedikit. Kan itu yang diharapkan kan? Walaupun memang tidak ada yang sempurna, tapi minimal kalau dia faham tauhid, maka dia akan berusaha. Makanya sebelum menjadi harus ditanamkan akidah yang benar. Bukan langsung diganti, dibuat ini, enggak bisa kayak gitu konsepnya. Taib. Lianna al-waqi' fil kufr al-akbar la yu'zar sahibuhu ba'da bulughil hujjah. Karena di kehidupan real, kekufuran besar tidak diberikan uzur pada pelakunya setelah sampai kepadanya hujjah. Ya kan? Illa bil ikrah al-ma'lum fi mawani'it takfir. Kecuali dalam rangka terpaksa yang diketahui dalam penghalang pengkafiran. Apakah Najasyi terpaksa berhukum dengan hukum selain Allah, dengan hukum Nasara? Terpaksa dia raja, apa yang maksa dia? Tapi dia takut terhadap kaumnya, lemah imannya, kan gitu. Tapi apakah dikafirkan? Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mensalatkannya. Taib. Wa laysa hadha mutasawwiran fi haqqin Najasyi, dan ini tidak tergambarkan di haknya Najasyi. إذ كان يجب عليه لو كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا محضا كالسجود للصنم. Sekiranya berhukum dengan hukum selain Allah adalah kufur murni, seperti mengarahkan ibadah kepada selain Allah, kan gitu, maka tentu Najasyi an yuhajir binafsihi firaran binafsihi wa dinihi, maka wajib dia hijrah, meninggalkan kaumnya, karena enggak mampu menegakkan apa? Syiar-syiar Islam. Dan dia bukan dalam keadaan terpaksa ketika berhukum dengan hukum Nasara, karena dia seorang raja. Nah, qala ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat yang di mana mereka menzalimi diri-diri mereka, kemudian dikatakan kepada mereka, kok bisa kalian di sini? Yani kenapa kalian tidak hijrah di negeri yang bisa kalian tegakkan syiar-syiar Islam? Kata mereka, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Dan dikatakan kepada mereka, bukankah bumi Allah luas
sehingga kalian hijrah, kalian tegakkan agama Allah, maka itulah balasan bagi orang-orang yang takut, kan gitu ya. Ini disebabkan apa? Kelemahan iman. Nah, makanya di negara kita apakah dilarang syiar Islam? Syiar yang zahir seperti dikumandangkannya azan, salat 5 waktu, kan gitu. Terus apa lagi? Haji diatur semuanya. Makanya kan para ulama pernah menyebutkan, "Falimadza tuqatil amirak?" Kenapa engkau perangi amirmu? "Walam yamna'aka minas salat." Tidak menahanmu dari salat. "Walam yamna'aka minaz zakah walal hajj." Tidak melarangmu dari haji dan zakat. Tidak ada syiar-syiar Islam yang dilarang. Karena apa? Karena engkau melihat mereka dibukakan oleh Allah kepada mereka dari pintu-pintu dunia sehingga engkau iri kepada mereka. Nah, itu yang terjadi di zaman ini. Oh, karena iri kan gitu. Wih, sekian M, sekian T. Nah, wa ma'a dzalik, dan bersama dengan itu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyolatkan Najasyi ketika wafat, wasammahu akhan salihah, dan Nabi memberikan nama Najasyi adalah saudara yang saleh. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa kadzalika an-Najasyi, begitu juga dengan Najasyi, raja Afrika yang masuk Islam, yang dia masih berhukum dengan hukum Nasara. Huwa wa in kana malikan Nasara falam yuti'hu qaumuhu fi ad-dukhul fil Islam. Yang dimana kaumnya tidak mentaatinya untuk masuk ke dalam Islam. Najasyi lihat, menunjukkan bahwa apa? yakni wajib seseorang mendakwahkan dari dasar. Didakwahkan dari dasar. Supaya apa? Supaya mereka berusaha mengamalkan syariat Islam. Nah, bal inna ma dakhala ma'ahu nafarun minhum. Bahkan yang masuk Islam itu sebagian orang di antara mereka. Walihadza lamma mata lam yakun hunaka man yusalli alaihi. Sampai dikatakan ketika Najasyi meninggal tidak ada yang menyolatkannya, bayangkan. Fasalla alaihi an-nabiy alaihi salatu wassalam bil Madinah, kharaja bil muslimina ila al-musalla, fasaffahum sufufan wa shalla alaihi. Dan Nabi pun mengajak kaum muslimin untuk keluar ke musalla, ke lapangan, dan menyolatkannya dalam keadaan salat gaib. Fasalla an-nabiy alaihi salatu wassalam alaihi bil Madinah, kharaja bil Mustayb wa akhbarahum bi mautihi yawma mata wa qala. Ketika dikabarkan kepada Rasulullah bahwa Najasyi telah wafat, Nabi pun mengatakan, "Inna akhan lakum salihan min ahli al-Habasyah mat." Sesungguhnya saudara kalian adalah saudara yang saleh dari kalangan Habasyah telah wafat. Nah, dan hadis ini ma'ruf, hadis sahih. Wa katsir min asy-syara'il Islam aw aktsaruha lam yakun dakhala fiha li ajzihi an dzalik. Dan kebanyakan syariat Islam belum berusaha diaplikasikan oleh Najasyi, kan gitu, disebabkan kelemahannya. Falam yuhajir, dan dia juga tidak hijrah. Walam yujahid, tidak juga berjihad. Wala hajjal bait, tidak juga haji. Bal qad ruya annahu lam yakun yusalli shalawatil khams. Allahu akbar. Bahkan diriwayatkan juga dia tidak salat 5 waktu, wala yasumu syahr Ramadan, dan tidak pula saum Ramadan, wala yuaddi zakat syar'iyyah, tidak juga membayar zakat yang disyariatkan, lianna dzalika kana yadhharu 'inda qaumihi fayunkiruna 'alaih. Lihat, bukan karena dia faham konsep ini, tapi disebabkan ketakutannya karena kaumnya mengingkarinya. Wah, kaumnya mengingkarinya kalau dia menegakkan syiar-syiar ini. Kenapa Khawarij tidak belajar dari kisah ini? Wa huwa la yumkinuhu mukhalafatuhum. Yani dia enggak mampu untuk menyelisihi kaumnya. Kan itu, disebabkan kelemahan atau rasa takutnya. Wa nahnu na'lamu qat'an. Ini kalam Ibn Taimiyah, dan kita mengetahui secara pasti.
annahu lam yakun yumkinuhu an yahkum bainahum bihukmil Qur'an. Naam, yakni kita mengetahui secara pasti bahwa ia tidak mampu, tidak mungkin untuk menetapkan hukum dengan hukum Al-Quran. Wadih. Tapi saksi bahasannya apakah? Najasyi kafir. Ini dia konsepnya. Ini dia closing statementnya. Ini dia kesimpulannya. Apakah Najasyi kafir? Tidak kafir, bahkan Nabi menyolatkannya dan mengatakannya akhan salihan. Wadih. Azan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang sisi yang ketujuh dari sisi yang kelima. Annal ulama alladhina kaffaru bil qawanin mutlaqan qad warada anhumul qaul bi'adami at-takfiri biha. Sebagian ulama yang mengkafirkan siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah seperti undang-undang kufar, peraturan-peraturan kafir, demokrasi, komunis dan semisal dengannya secara mutlak, maka telah datang dari mereka pendapat yang baru yang tidak mengkafirkan secara mutlak. Ini penting nih, karena risalah dan fatwa para ulama ini dijadikan oleh orang-orang khawarij untuk mengkafirkan para penguasa. Padahal ulama-ulama ini akan kita datangkan ucapan mereka yang lain yang menyelisih ucapan mereka yang pertama. Jelas? Jadi ada sebagian ulama, secuil ulama yang mengatakan siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah walaupun tidak menghalalkan, seperti menjadikan hukum undang-undang demokrasi sebagai asas di sebuah wilayah negara dan seterusnya, maka kafir. Ini taksil, yakni hukum yang mereka keluarkan. Kemudian di fatwa mereka yang lain, bahwa mereka juga memfatwakan tidak langsung dikafirkan secara mutlak sampai adanya 3 perkara di dalam hatinya, atau salah satunya imma dengan juhud atau istihlal atau tabdil. Di antaranya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh fi akhir qawlih. Jadi Syekh Muhammad bin Ibrahim menulis kitab namanya Tahkim Al-Qawanin, Risalah fi Tahkim Al-Qawanin, risalah tentang berhukum dengan undang-undang barat. Di risalah tersebut beliau mengkafirkan siapa yang menjadikan undang-undang barat di wilayahnya sebagai aturan utama. Oke. Kemudian selang beberapa waktu beliau memiliki pendapat yang baru. Lihat, kita bacakan ucapan beliau. Tahkimu syari'atihi wa taqayyud biha wa nabdhu ma khalafaha min al-qawanin wal awda' wa sa'ir al-ashya' allati ma anzala Allah biha min sultan wallati man hakama biha. Lihat, siapa yang berhukum dengan hukum qawanin wada'iyah yang tidak Allah turunkan, kan gitu, siapa yang berhukum dengan hukum ini, au hakama ilaiha, atau menjadikan rujukan, mu'taqidan sihhata dzalik, lihat, dibarengi dengan keyakinan bolehnya perbuatan tersebut, wa jawazihi, dan halalnya, fahuwa kafirul kufrul an-naqil anil millah, itulah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Fa in fa'ala dzalika biduni i'tiqadi dzalik, apabila dia melakukannya tanpa dibarengi dengan keyakinan yang 3 tadi, imma juhud atau istihlal atau tabdil,
wa jawazihi fahuwa kafirul kufrul amali alladzi la yanqul anil millah. Itulah yang dikatakan kufur amal yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tuh. Ini bantahan kepada orang-orang Khawarij. Fa يقول الشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح يعني ممثل للدعوة النجدية. Kata Syekh Saleh, risalah beliau yang pertama di Tahkim al-Qawanin yang mengkafirkan itu dibawa kepada pendapat beliau yang terakhir ini. Wa kalamuhu al-awwal mahmulun ala hadha, kata beliau. Yani pendapat beliau yang pertama yang mengkafirkan itu dibawa kepada ini. Artinya, yani bisa kita katakan sebenarnya beliau tidak kontradiksi, akan tapi sekarang ada ikatan. Apa itu? Harus berlandaskan keyakinan di dalam hatinya dengan kebolehan penghalalan, pengingkaran atau tabdil, pergantian. Nah, wa qala Syekhuna Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini kata penulis Syekh Isam. Karena Syekh Utsaimin juga sebagian fatwa beliau memfatwakan siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir, karena menunjukkan penghalalan, ini kata beliau. Nah, kemudian pendapat beliau yang lain, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini disebutkan tanggalnya, ini juga terakhir ini. Yani kita bacakan qaulul muallif, wa kana sa'il dzakara fi awwalihi anna hadhihi al-mas'alah kathura fiha an-niza'. Karena ketika beliau berfatwa demikian, yakni membuat apa? Perselisihan, kan gitu kan? Wa kathura al-istidlal asy-syabab bitakfir asy-syekh bi mas'alati al-qawanin. Wa syekh rahimahullah, yakni sebagian mengatakan Ibnu Utsaimin takfiri dalam masalah berhukum dengan hukum selain Allah. Wa syekh fi jami' fatwahu allati yukaffiru fiha bil qawanin al-wad'iyyah la yukaffiru illa bil lazim. Ini faedah bahwa ketika Syekh Ibnu Utsaimin mengkafirkan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah dengan undang-undang yang diletakkan manusia, maka beliau tidak mengkafirkan kecuali dengan lazim, konsekuensi. Beliau menyebutkan tidaklah dia lakukan kecuali menunjukkan penghalalan dalam hatinya, gitu. Walaupun sebenarnya lazim ini tidaklah menjadi konsekuensi, kan gitu. Mungkin seseorang melakukan hukum dengan hukum selain Allah, tapi hatinya mengingkari, sebagaimana Najasyi, kan gitu kan? Disebabkan rasa takutnya, atau bisa jadi karena hawa nafsu. Udah kita sebutkan banyak pendorong-pendorong yang membuat seseorang berhukum dengan hukum selain Allah. Karena takut ditinggalkan pengikut, kita katakan dia dosa besar, tapi tidak kita keluarkan dari Islam. Dan kalau demikian, bukan berarti kita boleh khuruj dan wajib kita tetap taat. Udah kita sebutkan, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, akan datang para pemimpin, yastahduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati, menjadikan petunjuk bukan dengan petunjukku dan membuat sunnah bukan dengan sunnahku. Berarti menunjukkan mereka tidak berhukum dengan hukum selain Allah, menunjukkan mereka bahwa mereka berhukum dengan hukum selain Allah. Tapi apa kata Nabi SAW? Yani kata para sahabat, apakah boleh kita keluar, kita ganti, kita berontak ya Rasulullah? Afala nunabidhum bisayf? Kata Nabi, qala la ma aqamu fikumus shalah. Kata Nabi, jangan selama mereka masih menegakkan salat. Nah, kemudian kata Nabi, man walla alaihi walin fara'ahu min maksiatillah falyakrah. Siapa yang dipimpin seorang pemimpin, kemudian pemimpin tersebut melakukan maksiat kepada Allah, yakni berhukum dengan hukum selain Allah di antara maksiat, maka hendaknya ia ingkari dalam hatinya, ia benci. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Tapi jangan dia cabut ketaatan dan baiat di dalam hatinya, di dalam pundaknya. Wadah ya? Jadi Khawarij enggak bisa membedakan antara dua masail. Taib. Yaqulu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, amma fima yata'allaqu bil hukmi bighairi ma anzalallah. Adapun berkaitan dengan berhukum dengan hukum selain Allah, fahuwa kama fi al-kitab al-aziz. Sebagaimana di dalam Al-Quran, kata beliau, yanqasimu ila thalatha, terbagi menjadi 3. Kufrun, zulmun, wa fisqun. Kafir, zalim, fasiq. Ala hasab al-asbab allati buniya 'alayha hadzal hukm. Sesuai dengan sebab yang membangun di atasnya hukum ini. Lihat kata beliau, fa idza kana ar-rajulu yahkumu bighairi ma anzalallah.
apabila seseorang berhukum dengan hukum selain Allah, contohnya demokrasi, taba'an li hawahu, dalam rangka mengikuti hawa nafsu, ma'a ilmihi bi anna al-haqq fima qadallahu bihi fahadha la yakfur, bersamaan dengan ilmunya bahwa yang hak adalah apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka orang tersebut tidak kafir. Lakinnahu baina fasiqin wa zalim, akan tapi di antara fasik dan zalim, kan gitu. Wa amma idza kana yashra'u hukman 'amman tamshi 'alaihi al-ummah, adapun apabila dia menetapkan hukum secara umum supaya umat berjalan di atasnya, yara anna dzalika minal maslahah, dan dia menganggap itu adalah maslahat, wa qad lubbisa 'alaihi fihi fala yakfuru aidha, dan bisa jadi ada orang-orang yang menipunya, membisikkannya, kan gitu, supaya apa? Dia berhukum dengan hukum selain Allah, maka ini juga tidak kafir, kata beliau. Karena inilah yang paling banyak, karena tersebarnya kejahilan, dan kebanyakan para hukam di zaman ini bukan di atas ilmu, kan gitu, dan banyak bitanah orang-orang yang dai-dai sesat yang memberikan syubhat kepada mereka, sebagaimana yang terjadi pada Ma'mun. Tidaklah Ma'mun kecuali didekati oleh orang-orang Mu'tazilah dan memasukkan pemahaman Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dan begitu juga Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun, sementara Ma'mun berhukum dengan hukum selain Allah, bahkan mengatakan ucapan kufur, yakni Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad mendoakan istighfar. Akan datang nanti pembahasannya. Lianna kathiran minal hukum indahum jahlun fi ilmi Lianna kathiran minal hukami indahum jahlun fi ilmi syariah. Karena kebanyakan para hakim, para pemerintah, jahil terhadap hukum syariat, kan gitu. Wa yattasilu bihim man la ya'riful hukma syar'i. Bahkan mereka terhubung dengan orang-orang yang tidak mengetahui hukum syar'i juga. Wa hum yarawnahu 'aliman kabiran fayahsul bidzalika al-mukhalafah. Dan para pemerintah ini melihat sebagian pihak ini adalah orang yang berilmu, yang diangkat di dalam agama, kan gitu. Padahal orang-orang dai-dai sesat inilah yang merusak para pemerintah misalnya. Maka terjadilah penyelisihan kepada hukum Allah. Wa idza kana ya'lamu syara' walakinahu hakama bihadza aw syara'a hadza wa ja'alahu dusturan yamshi an-nasu 'alayhi wa huwa ya'taqidu annahu zalimun fi dhalik wa anna al-haqq fi ma ja'a bihi al-kitab wa sunnah fa innana la nastati'u an nukaffiru hadza. Apabila dia mengetahui tentang syariat dan dia berhukum dengan hukum tersebut, yakni dia membuat syariat baru yang tidak berlandaskan syariat Islam dan menjadikannya undang-undang dustur, yakni undang-undang utama yang dimana manusia berjalan di atasnya, dan dia meyakini itu adalah kezaliman, bahwa yang benar adalah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, kata beliau, kita juga tidak mampu untuk mengkafirkan orang yang demikian. Wa innama nukaffiru man yara anna hukma ghairillahi aula an yakuna an-nasu alaih. Akan tetapi kita kafirkan adalah orang yang meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih utama untuk diamalkan manusia. Au misl hukmillah, atau yang semisal dengan hukum Allah, fa inna hadza kafir. Maka inilah baru dikatakan kufur akbar. Li'annahu mukadzibun liqaulillahi tabaraka wa ta'ala. Karena hakikatnya dia mendustakan ucapan Allah. Alaysallahu biahkamil hakimin. Wa qauluhu ta'ala afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Intaha kalamuhu rahimahullah. Naam, ini pendapat terakhir Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Jelas beliau merinci 3 perkara. Intinya sebagaimana kita sebutkan, siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, yang mengubah aturan-aturan syariat, tidak dibarengi 3 perkara di dalam hatinya, al-juhud wal istihlal wal tabdil, maka tidak keluar dari Islam, akan tetapi dia kita katakan fasik. Dan bukan berarti kefasikannya boleh digugurkan dari kepemimpinannya, yakni tetap baiat itu berjalan di leher-leher kita. Taib, kita habiskan sedikit lagi.
ولهذا لما سئل الشيخ ابن باز ابن العزيز ابن باز عما ذكره شيخه Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Jadi Syekh Ibn Baz ditanya tentang risalah Syekh Muhammad bin Ibrahim tentang tahkimul qawanin, yang dimana di risalah ini Syekh Muhammad bin Ibrahim mengkafirkan siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah walaupun tidak menghalalkannya, tidak dibarengi dengan 3 perkara dalam hatinya, walaupun beliau telah rujuk sebagaimana kita bacakan. Dan komentar Syekh bin Baz, yara zahiruhum al-kufr لأن وضعهم يعني يرى ظاهرهم الكفر لأن وضعهم للقوانين دليل على رضا واستحلال. يعني secara zahir beliau melihat siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah dan meletakkan demokrasi di sebuah daerah dan wilayah, maka kafir. Karena ketika mereka meletakkan undang-undang kufar, ini dalil, tanda menunjukkan mereka ridha dan istihlal. Ini pendapat kan gitu, tapi tidak kita katakan siapa yang melakukan perbuatan pasti dia ridhoi dan dia halalkan, enggak. Betapa banyak manusia yang melakukan riba. Orang awam kita tanya, iya tahunya aku riba ini haram. Tapi itulah susah mencari yang halal sekarang. Susah mencari yang haram sekarang. Yang haram saya susah, apalagi yang halal. Taunya dia haram, kan dia masih meyakini keharamannya. Tapi bermudah-mudahan disebabkan hawa nafsu lebih gampang mungkin, maka dia dosa besar. Tapi apakah kafir? Tidak kita kafirkan. Jelas. Wa hadza zahir risalatihi. Inilah yang zahir dari risalah beliau yang pertama. Lakin ana indi fiha tawaqquf, kata Syekh Ibn Baz, tapi aku pribadi aku tawaqquf dalam risalah beliau. Annahu ma yakfi hadha hatta yu'raf annahu istahalla. Tuh. Yani enggak cukup mengatakan siapa yang melakukan perbuatan berarti langsung dia menghalalkan. Karena penghalalan itu di dalam hati sampai dia jelaskan dengan lisannya. Ini halal, ini bagus, syariat itu enggak ada gunanya. Jelas. Sebatas melakukan perbuatan bukan menunjukkan penghalalan, keridhaan di dalam hati. La yalzam. Naam. Amma mujarrad annahu hakama bighairi ma anzalallah. Adapun sebatas seorang yang berhukum dengan hukum selain Allah, atau amara bidzalika ma yakfur bidzalik, atau memerintahkan orang untuk berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia tidak kafir dengan itu. Kata beliau, mithlul ladzi amara bil hukmi ala fulan atau qatl fulan ma yakfur bidzalika hatta yastahilla. Yani udah kita bacakan bahwa contohnya misalnya ada orang memerintahkan orang lain untuk membunuh. Ya kan? Apakah perintahnya untuk membunuh orang lain menunjukkan dia menghalalkan pembunuhan dan meridhai pembunuhan? Berehan? Tidak. Imma dia membunuh karena kebencian, karena hawa nafsu kepada orang yang ingin dibunuh, kan gitu. Bukan menghalalkan perbuatan ini. Sebagaimana Al-Hajjaj ibn Yusuf, ini zaman sahabat, Hajjaj bin Yusuf membunuh sebagian sahabat. Ma yakfuru bidzalik, lihat, tidak kafir dengan ketika dia memerintahkan untuk membunuh. Yani Hajjaj, yani subhanallah, hakim yang zalim, gampang menumpahkan darah. Siapa yang ini? Ambil pedang, ngek. Nah, walaupun begitu subhanallah Hajjaj dia kenal memiliki kedermawanan sampai dikatakan dia enggak mau makan sampai ada orang yang bersamanya. Allah alam, sebagian ulama mengatakan dia bertaubat di akhir hayatnya, Allah alam. Tapi yang jelas dia zalim karena membunuh, kan gitu. Tapi apakah dia kafir? Enggak. Kata beliau Ibn Baz, ma yakfur bidzalik. Hajjaj walaupun memerintahkan pembunuhan tidak kafir dengan itu. Walau qatala ma qatala hatta yastahilla. Berapa banyak pun orang yang dia bunuh tidak akan kafir sampai dihalalkan perbuatan itu. Lianna lahum syubhah. Karena dia memiliki syubhat. Wa Abdul Malik ibn Marwan wa Muawiyah wa ghairuhum ma yakfuruna bihadza. Begitu Abdul Malik ibn Marwan dan selainnya, maka tidak kafir dengan ini li'adamil istihlal, karena mereka tidak menghalalkan. Wa qatlun nufusi a'zamu minaz zina. Dan membunuh jiwa lebih besar dosanya dibandingkan berzina. Wa a'zamu minal hukmi birrishwah.
dan lebih besar dosanya dibandingkan yakni menerima suap yang ini mengandung kecurangan, dan ini di antara bentuk hukum selain Allah. Kemudian beliau waqal hadzal amr mustaqirrun 'inda ulama. Konsep inilah yang valid dan berjalan di sisi para ulama. Artinya tidak dikafirkan seseorang sampai dia menghalalkan perbuatan tersebut selama perbuatan tersebut bukan kufur mahad, kufur murni yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sekiranya pun itu dilakukan terjadi, mereka berhukum dengan hukum selain Allah dibarengi dengan 3 perkara dalam hatinya atau salah satunya, maka tidak dikafirkan sampai ditegakkan hujjah. Kama qaddamtu anna man istahalla dzalik faqad kafar. Siapa yang menghalalkan berhukum dengan hukum selain Allah maka kafir. Amma man lam yastahil dzalik, adapun yang tidak menghalalkan ka'an yahkum birrishwah wa nahwiha, seperti menegakkan hukum menerima suap atau yang semisal dengan fahadha kufrun duna kufrin, ini kufur kecil. Amma idza qamat daulatun islamiyah ladaiha al-qudra, adapun apabila tegak negeri Islam yang memiliki kekuatan, fa 'alaiha an tujahid man la yahkum bima anzalallahu hatta tulzimahu bidzalik, maka hendaklah mereka berjuang dan mengharuskan negeri-negeri yang lain yang tidak berhukum dengan hukum Allah untuk menegakkan hukum Allah. Nah, karena di zaman itu cuma Saudi lah yang menegakkan hukum syariat Islam. Sementara daulah-daulah yang lain seperti Irak, seperti Yaman, Mesir dan yang semisal dengannya, yakni tidak konsepnya daulah yang asasnya syariat Islam. Sampai sekarang Saudi, yakni konsep utama bisa kita lihat undang-undang Saudi ala kitabi was sunnah. Siapa yang negara yang berani menegaskan konsep utamanya ala kitabi was sunnah? Wadah. Dan Yaman juga disebutkan ala kitabi was sunnah karena anda belajar nizam al-Yaman, konsep Yaman. Nah, walaupun pada prakteknya bisa jadi banyak tidak sama dengan konsep yang ditegaskan di undang-undang, kan gitu. Kemudian yang terakhir ats-tsamin, yang ke-8, annal ulama alladzina kafaru bil qawanin lam yunzil ahadun minhum hadzal hukm 'ala al-a'yan min al-hukam. Sebagian ulama yang secuil tadi yang mengkafirkan siapa yang berhukum dengan hukum undang-undang kufar, tidak diketahui di antara mereka ada yang mengkafirkan person-person dan pemerintah-pemerintah yang berhukum dengan hukum selain Allah. Wa ya'muru biqitalihim, tidak juga mereka memerintahkan untuk memerangi. Wa yaj'aluhu jihadan, dan mereka menjadikan itu jihad. Hatta law kana fi dzalika tadmir wa tafjir al-mumtalakat wa izhaq al-anfus al-bari'ah. Nah, walaupun yang dengan demikian itu bisa menimbulkan kehancuran harta-harta dan pertumpahan darah. Nah, kemudian sisi yang keenam, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanallah, berapa banyak faedah yang kita dapatkan dari ucapan para ulama. Ini faedah kali ini kita dapatkan bahwa Najasyi berhukum dengan hukum selain Allah, bahkan hukum Nasara, bahkan tidak menzahirkan salat, tidak menzahirkan jihad, tidak menzahirkan saum Ramadan, kan gitu, karena apa? Khaufan liqaumih, takut terhadap kaumnya. Dan dia ketika wafat kata Nabi, inna akhan lakum salihan, saudara kalian yang saleh min ahli al-Habasyah mat, tidak dikafirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini faedah muhimmah, yani yajib an yutanabbah laha. Baik, fi iskal? Ada pertanyaan? خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.